memang benar wajah Rasulullah yang asli ini sangat jarang, orang-orang tertentu aja. Ada kebanyakannya itu sebagaimana Jibril itu ketemu dengan Rasulullah SAW bukan berbentuk rupa aslinya, menyerupai seperti seorang sahabat yang rupanya bagus seperti Dihyatul Kalbi. Jadi ada nama sahabat namanya Dihyatul Kalbi, itu Rasulullah Jibril itu ketika ketemu dengan Nabi itu banyak menyerupai itu. Nah, begitu juga Rasulullah SAW ketika orang bermimpi atau melihatnya itu, ketika mimpi kebanyakan itu menyerupai siapa di antara khalifahnya di saat itu. Jadi sekarang ulun lebih memperdalam masuknya bagaimana kita taqarrubnya kepada Rasulullah SAW tidak bisa kecuali melewati seorang guru. Di antara perkataan orang-orang soleh itu babur ru'ya masdudatun illa fi mahabbati syekh. Bab pintu-pintu untuk bisa bermimpi dengan Rasulullah itu tertutup kecuali benar-benar cinta kepada gurunya. Karena apa? Yang menyebarkan ilmu dan segala sesuatu yang datang daripada Rasulullah SAW itu melewati guru. Jadi lewat guru itulah dengan benar-benar cinta mencintai seorang guru, maka disitulah akan dibukakan bisa melihat bermimpi dengan Rasulullah SAW. Orang kalau diceritakan tentang bermimpi dengan Rasulullah SAW, kebanyakannya itu mempercayai. Tapi ketika diceritakan orang soleh itu bisa bertemu berjumpa dengan Rasulullah ketika bangun, banyak yang mendustakan karenanya tidak memahami. Perjumpaannya ketika bangun itu bukannya berada di alam syahadah ini, di alam panca indera ini, tetapi dirinya itu dibukakan, terhijab dinding karena bersih daripada segala dosa, karena bertaubat daripada segala dosa, diterima Tuhan, maka ia bisa masuk ke alam barzakh namanya. Jadi alam barzakh ini satu alam antara alam dunia dan alam akhirat. Setiap orang-orang soleh, para nabi itu pada zahirnya wafat, jasadnya ditanam di dalam kubur, tapi ruhnya itu hidup kemana ia mau. Nah, hidupnya itu di mana? Disinilah disebut di alam barzakh. Termasuk di alam barzakh itu yaitu ketika kita mimpi. Maka itu kalau orang itu bermimpi, lalu kebanyakan orang menerima. Begitu juga Rasulullah SAW itu ketika diisrakan dan mi'raj itu dengan keadaan bangun. Kalau dengan keadaan mimpi, orang-orang kafir Quraisy mempercayai. Tapi ketika mimpi kita mempercayai, tapi ketika bangun itu tidak masuk di akal kita. Sebenarnya seperti kita artinya melihat atau anak-anak halus yang masih belum balik tidak berdosa itu kan, itunya bisa bala lihat karenanya kada berdosa melihat keadaan entah itu artinya makhluk gaib atau apa. Nah seperti itu juga kita yang sudah tua ini dosa-dosa diampuni Tuhan karena ada cinta kepada Rasulullah SAW melewati guru yang memberikan pelajaran-pelajaran supaya taqarrub kepada Rasulullah, sehingga dibukakan oleh Allah Ta'ala bisa melihat dalam keadaan yaqadatan, dalam keadaan bangun. Jadi ketika Abah Guru itu menceritakan bahwa Sidin dalam keadaan bangun ziarah ke makam Rasulullah, artinya Rasulullah itu menyambut, itu si orang sekeliling Sidin itu tidak ada yang melihat karena inya ya tadi tidak dibukakan.
sebagaimana Sayyid Ahmad Ar-Rifai itu ketika ziarah ke makam Rasulullah itu setelah baca ada qasidahnya tuh, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda wa hiya anni naibati wa hadhihi nawbatul ashbah qad hadarat famdud yaminak kay tahra biha syafati. Jadi ketika Sayyid Ahmad Rifai itu meminta akan munculnya yadahu syarif, tangan yang mulia daripada Rasulullah SAW untuk keluar sehingga bisa mencium, itu kejadiannya memang keluar tangan Rasulullah, kemudian Sayyid Ahmad Rifai itu mencium. Nah, tapi di saat rombongan Sidin itu ziarah, di dalam satu riwayat itu Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani pun ikut. Ini melihat semua, melihat. Nah, kalau di saat Abah Guru ziarah ini kadang yang melihat, sehingga disinilah yang mendustakan, karena inya terhijab, terdinding, tidak bisa menembus ke alam barzakh. Karena setiap orang yang sudah wasil ilallah, jadi sampai ma'rifat dalam artian bukan ma'rifat cuman hanya ilmu, tapi sudah dzauq yang menjadi hakul yakin, itu semua alam itu dilewatinya. Jadi Rasulullah itu, jangankan Rasulullah, Nur Muhammad itu pun masih makhluk. Jadi itu semua dilewati. Itulah yang disebut wasil ilallah, arif billah. Tidak mudah mendapatkan orang bergelar arif billah itu. Itu bukan arif billah artinya semata-mata karena hanya mengetahui akan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kada, ini yang merasakan bagaimana itu tidak bisa diungkap karena hanya dirinya yang merasakan. Seperti kita minum kopi, apakah bisa pian ulun minum kopi, apakah pian kada minum kopi, apakah pian merasakan kopi itu? Itu hanya sekadar pender aja, oh ada terasa pahit, ada itu kalau orang yang namanya wasil ilallah, arif billah, itu dirinya itu. Nah, disinilah kenapa Datuk Kalampayan itu menuntut ilmu sehingga sampai 35 tahun di Mekah dan Madinah. Kemudian anak cucu Sidin yang paling lawas yaitu Tuan Mufti Jamaluddin Sungai Jingah itu sampai 50 tahun. Karena yang dituntut tuh ini bukan hanya sekadar ilmu, sudah menguasai spesialis, ini ilmu usul hadis, hadisnya menjadi muhaddis, usul tafsir, tafsirnya kada. Ini sampai nang ampun ilmu, sehingga yang benar-benar bersifat ilmu itu hanya Allah Ta'ala semata. Yang bersifat mulia itu hanya Allah semata. Nah, disinilah letaknya bagaimana orang yang menjadi ulama yang disebut di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di situ yang benar-benar takut kepada Allah Ta'ala itu hanya ulama.